Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, para hadirin, para hadirat, wabil khusus Al-Habib Muhdhar Al-Jufri, wabil khusus keluarga besar Akhina Irfan atau bisa dipanggil Ipang, yang mudah-mudahan kita semuanya diberi panjang umur oleh Allah, yang mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat walafiat oleh Allah, yang mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, yang mudah-mudahan ya Allah tidak ada satu hajat dari hadirin dan hadirat kecuali kabulkanlah ya Rabb. Apa yang menjadi keinginannya berikan ya Allah, apa yang menjadi kebutuhannya cukupi ya Allah, apa yang menjadi hambatannya hilangkan ya Allah, yang lagi susah jadiin seneng ya Allah, yang lagi sedih jadiin bahagia ya Allah, yang lagi galau jadiin tenang ya Allah, yang masih banyak hutangnya jadiin lunas hutangnya ya Allah. Utang, makanya jangan utang takenging hutang ntar pusing bayarnya ya. Tapi mudah-mudahan yang punya utang cepat lunas insyaallah. Yang jomblo pengen nikah mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya. Kita doa khusus untuk Ananda Muhammad Arfan Al-Fatih, mudah-mudahan dijadikan sebagai anak yang soleh, anak yang bisa sukses dunia akhirat, anak yang cinta pada Nabi Muhammad, anak yang cinta pada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh, dan semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mara bahaya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada maksiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada penyakit hati, dijadikan sebagai anak yang tumbuh besar dalam keadaan bahagia, sukses dunia dan sukses akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, para hadirin, para hadirat yang semuanya, kita baru saja membaca ataupun mendengarkan bacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam acara Walimatul Khitan Ananda Muhammad Arfan Al-Fatih, yang mana anak ini adalah aset bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adikku sekalian, kadang kita berpikir bahwa aset itu adalah tanah, kadang kita berpikir bahwa aset itu adalah rumah, kadang kita berpikir bahwa aset itu adalah sebuah dunia yang kita miliki. Kalau kita berpikir aset itu hanya itu, saya rasa salah. Karena apa yang kita miliki daripada dunia itu, yang kita bilang aset itu, semuanya akan kita tinggalkan. Siapa orang yang meninggal bawa sertifikat tanahnya? Ada? Ayan te? Saya. Ada atau tidak orang yang menikah bawa bangunan rumahnya? Saya. Maka itu aset duniawi, itu hanyalah sebuah titipan yang ya Allah nggak sampai 70 tahun kita miliki. Kita tinggal, nggak ada sepeser pun. Cincin pun kalau antum punya cincin pasti diambil sama keluarga, nggak boleh dibawa, betul?
Tapi antum perlu tahu, ada sebuah aset yang ini akan menjadi bangunan antum nanti di dalam dunia yang kekal abadi, yang bisa membangunkan untuk kita sebuah istana, yang bisa membuatkan kita, yang bisa membuatkan untuk kita kebun yang begitu besar dan nikmat. Apa Habib asetnya? Ini anak yang kita miliki nih. Ini anak kecil-kecil, itu Muhammad Arfan Al-Fatih merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh saudara kita Irfan dan keluarga besarnya. Maka itu harus dijaga, maka aset ini harus dibentuk, maka aset ini harus dibuat sebagus mungkin sehingga bisa membuahkan hal yang indah untuk kita nanti di dalam surga Allah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa anak ini yuladu alal fitrah, dilahirkan anak-anak ini alal fitrah, atas kesucian. Fa'abawaihi, maka kedua orang tuanya yang membuatnya dia Yahudi atau yang membuatnya dia Nasrani. Ya, arti daripada hadis memang seperti itu, tapi makna dari hadis tersebut adalah anak ini tergantung bapak dan ibunya mau dicetak seperti apa. Kalau memang anak ini pengen dijadikan sebagai pembangun istana untuk kita di surga, maka cetaknya yang benar. Kalau memang anak kita ini ingin dijadikan sebagai pembuat kebun di sorga, maka cetaknya yang benar. Lukis anak ini dengan lukisan yang baik, lukis anak ini dengan lukisan yang indah, sehingga dia bisa tumbuh besar dalam keadaan indah dan baik, dan bisa membuatkan untuk kita kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan doa-doanya untuk kita, dengan amal baiknya yang dikirim kepada kita, dengan amal solehnya yang dia lakukan untuk kita, maka anak tersebut akan menjadi aset yang berharga untuk kita. Tapi sebaliknya, kalau anak dibiarin, anak nggak dipikirin, biarin soleh, biarin nggak soleh, ya, maka jangan nanti ngamuk kepada anak tersebut. Kamu ini nak kurang ajar, jangan, salah orang tuanya. Awalnya orang tua salah. Kenapa? Anaknya dibiarin main game tiap hari. Anaknya dibiarin main bola tiap hari. Anaknya dibiarin kelayapan kalau malam. Anaknya dibiarin pacaran nggak jelas. Anaknya dibiarin pendidikannya nggak diisi dengan agama. Ya, yang nanggung siapa? Antum. Setiap orang tua yang menanggung. Tapi kalau anaknya dididik jadi anak yang soleh, Pak, Bu, saya bukan ngajak semuanya jadi seperti Habib Muhdor, bukan. Nggak apa-apa, anaknya mau dijadiin presiden juga nggak apa-apa. Anaknya mau dijadiin dokter juga nggak apa-apa. Anaknya mau dijadiin insinyur juga nggak apa-apa. Tapi tetap jangan lupa pendidikan agamanya. Jangan lupa ajarkan pada dia bahwa dia punya Tuhan yang namanya Allah, yang harus dia lakukan sholat 5 waktu hanya menghadap kepada Allah. Jangan lupa ajarkan kepada anak ada namanya puasa Ramadan. Jangan lupa ajarkan pada anak ada yang namanya baca Al-Quran. Jangan lupa kasih tahu anak kita bahwa kita punya panutan satu, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak itu tergantung kita loh. Anak kita biarin. Udah gede baru kita nyesel. Banyak kan bapak yang seperti itu ya. Banyak bapak ibu yang seperti itu, udah gede dibantah sama anaknya, udah gede dilawan sama anaknya baru nyesel. Kenapa? Apakah pendidikan di sekolah kurang? Apakah dia tidak berpendidikan? Berpendidikan, sekolahnya hebat, S1, S2, S tongdong sekalian.
kurang satu, ruhnya nggak dibina. Sehingga anaknya mulai macam-macam. Naudzubillahi min. Siapa yang salah? Orang tua. Kok bisa sih Habib Anis ngomong orang tua yang salah? Ya, karena saya punya banyak dalil. Dalilnya apa, Beb? Nah, gini ceritanya. Ada anak kurang ajar sama bapaknya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kurang ajar udah. Kurang ajar banget. Bapak dilawan, malam gak pernah pulang. Sampai bapaknya ini nangis-nangis datang ke khalifah namanya Umar bin Khattab. Datang ke Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, saya mengeluh kepadamu, harus saya apakan anak saya ini, kata dia. Kurang ajar, gak bener, selalu ngebantah orang tua dan lain-lain. Kata Sayyidina Umar, marah Sayyidina Umar, panggil anakmu. Siapa namanya? Panggil, datangkan. Saat didatangkan, anaknya pinter. Kata Sayyidina Umar, nak, apa benar kamu kurang ajar sama orang tuamu? Jawabannya, benar Sayyidina Umar. Saya kurang ajar sama orang tua saya durhaka sama orang tua saya. Kenapa kamu kok durhaka? Sayyidina Umar, sebelum antum banyak tanya kepada saya mau tanya sama antum. Apa pertanyaannya? Ada enggak sih hak seorang anak yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya? Ada apa enggak hak yang wajib diberikan oleh bapak dan ibu kepada anaknya? Kata Sayyidina Umar, ada. Sebutkan Sayyidina Umar. Yang pertama kata Sayyidina Umar, tasmiyatul hasan, nama yang baik. Ini haknya anak yang wajib diberi oleh orang tua. Nama yang baik. Kalau kasih nama anak yang baik-baik kayak gini, Muhammad Arfan Al-Fatih, Masya Allah, kayak apa namanya, Jenderal Muhammad Al-Fatih, ya, Masya Allah. Apalagi Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ya, nama yang baik itu ma'ubbid wa ma'hummid, yang diawali dengan abdun sama yang diawali dengan hummid, Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, itu bagus namanya. Ini Muhammad Arfan Al-Fatih, Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang orang tua zaman sekarang enggak kalau ngasih nama, ya, cari nama yang mirip-mirip siapa? Artis dah. Wah. Kadang-kadang suka lucu tuh kalau ada yang minta nama sama saya tuh. Ya, kasih nama yang ini, aduh Habib jangan Habib. Akhirnya saya mikir, kasih nama siapa ini orang-orang yang sekiranya langsung diterima ini. Saya mikir nama yang sekiranya agak ngetren tapi nama istri-istrinya Nabi, kayak anaknya Nabi. Saya mikir ada satu istrinya Nabi namanya Sofia. Jadi kalau ada anak perempuan biasanya saya kasih nama Sofia. Wes mikirnya mau Sofia Lacuba apa mau Sofia istrinya Nabi. Tenanawan sudah ya. Tapi kalau saya maksudnya Sofia istrinya Nabi. Tapi seperti itu, kadang-kadang kita ini lupa ngasih nama yang baik kepada anak. Ada satu orang minta doa ke Habib Salim Syatiri, Habib doakan anak saya jadi anak yang soleh. Siapa yang namanya Mutaffifin, Habib? Mutaffifin itu artinya orang yang suka mengurangi timbangan. Loh kok kaget Habib Salim, kok bisa kamu ngasih nama anak ini orang yang suka mengurangi timbangan? Makanya koruptor banyak Indonesia ini. Namanya nggak jelas semua. Ya. Katanya pas lahirnya istri saya, pas saya baca Quran surat Al-Mutaffifin Habib. Nah saya nggak paham namanya, harus diganti kata Habib Salim Syatiri. Ya, ganti akhirnya sama Habib Salim Syatiri, nama Mutaffifin, nama yang bagus-bagus. Ya Muhammad kayak yang ini Muhammad Arfan Al-Fatih. Ada nama lagi Muhammad Anis, nggak apa-apa deh dipakai Muhammad Anis. Ya nama saya lumayan lah ya. Atau namanya
macam-macam, ada nama-nama yang bagus-bagus, yang keren-keren juga ada. Yang penting jangan nama itu yang keren-keren. Kadang-kadang 5 suku kata tapi nggak ada yang bisa dipahami sama sekali. Ya, karena kenapa sih Beb kok namanya tadi ini harus bagus? Karena watak seseorang itu terbentuk gara-gara namanya. Jadi antum pengen tahu nih watak anak antum atau watak antum sendiri? Itu namanya antum siapa? Tergantung itunya. Karena ada satu ya namanya sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satu sahabat Nabi itu ayahnya juga masuk Islam, ya. Sa'ad bin Musayyib. Terus siapa lupa saya namanya. Itu abahnya itu masuk Islam juga, namanya Huznan. Huznan itu sedih artinya. Jadi mukanya itu emang melas gitu. Mukanya itu suka sedih. Nabi Muhammad nanya, namamu siapa? Huznan ya Rasulullah. Oh, la bal anta Farhan, kata Nabi Muhammad. Namamu itu Farhan, ganti nama Farhan. Farhan itu apa? Seneng. Katanya dia, wahai Nabi Muhammad, saya nggak mau ganti nama yang dikasih sama orang tua saya. Ya terserah, nggak apa-apa. Akhirnya namanya Huznan. Katanya anaknya tadi ini, saya nggak pernah lihat abah saya bahagia. Memang katanya. Kenapa? Bawaannya sumpek terus. Apalagi setelah Nabi Muhammad kasih nama tapi dia nggak mau. Masya. Jadi nama itu penting untuk watak yang terbentuk di dalam seseorang. Jangan sampai tidak. Jangan sampai kita asal ngasih nama, kita pikir yang penting keren, yang penting bagus, tapi nanti anaknya nggak jadi soleh. Naudzubillahi min dzalik. Jadikan anak kita soleh dengan nama yang bagi. Nah, ya, nama yang baik. Itu yang pertama. Katanya anaknya, Sayyidina Umar, gimana saya nggak mau durhaka sama orang tua saya, sedangkan saya ini namanya Khunfasa. Saya ini dikasih nama bapak saya itu Khunfasa, bahasa Arab itu. Artinya apa? Kelelawar. Oh, gimana mau berbakti anaknya namanya kelelawar? Ya nggak mungkin berbakti. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, tapi ini buat para jomblo, ini nasihatnya para jomblo ini ya. Intiqaul pilih ibu yang baik. Kalau mau nikah itu, kalau pengen punya anak soleh soleha, ibunya yang baik. Jangan asal nikah. Tapi ini buat yang jomblo, yang sudah nikah mah alhamdulillah. Jangan salahkan, makanya anak saya nggak soleh gara-gara ibunya memang. Enggak. Kalau udah nikah mah salah berdua, bukan salah satu orang gitu loh. Tapi kalau belum menikah, wahai laki-laki, pilihlah ibu yang baik untuk anak-anakmu. Kenapa? Li'anal umma madrasatul ula. Karena ibu itu adalah sekolah pertamanya anak. Antum tahu namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani itu adalah seorang ulama besar asli Padang tapi tinggal di Mekah udah. Belajar di Mekah, tinggal di Mekah. Syekh Yasin Al-Fadani ini betul-betul alim besar. Orang alim, orang soleh sudah. Anaknya semuanya pedagang, nggak ada yang seperti beliau. Pedagang tapi berhasil semuanya, pengusaha sukses anaknya. Tahu kenapa? Bapaknya kok seperti itu, anaknya kok pengusaha sukses? Karena istrinya beliau adalah pengusaha. Istrinya ulama tersebut pengusaha. Makanya anak-anaknya pinter usaha, padahal alim, tetap nggak ngikut sama bapaknya, tapi ngikut sama ibunya. Karena sekolah pertama itu ibu. Antumnya orang soleh, istrinya nggak soleha, ya nggak bisa. Atau sebaliknya, antumnya soleha,
Tapi mungkin ya kalau antumnya soleha, bapaknya nggak soleh, biasanya tetap anaknya jadi soleh. Bisa. Karena semuanya itu ada di dalam ibu. Yang ngasih asi ibu. Yang ngasih makan ibu. Yang ngerawat setiap hari ibu. Watak itu biasanya nularnya cepet. Inna tiba'a tasrikut tiba'a fakullu man sahab khabithan do'a. Sesungguhnya watak itu bisa mencuri wataknya orang lain. Ya. Makanya hati-hati, jangan berteman dengan orang yang jelek, niscaya kamu akan tersesat. Kalau punya teman orang jelek, walaupun kamunya hebat. Walaupun kamunya ini orang sukses, pengusaha, tapi kalau sering kumpul orang yang nggak genah, ya jadi nggak genah. Kamunya orang soleh, ibadahnya hebat, kumpul sama orang nggak genah, jadi nggak genah. Dan watak itu cepat sekali. Ya, orang kalau mau berubah jadi jelek cukup seminggu. Tapi kalau orang mau berubah jadi baik itu perlu 40 hari. Ya, makanya hati-hati dengan yang namanya teman. Nah, ibu ini selalu dekat sama anak, maka wataknya cepat nular gitu. Lah kalau wataknya istri ini soleha, anaknya akan menjadi soleh. Tapi kalau istrinya nggak soleha, maka anak tidak akan menjadi soleh. Makanya yang masih jomblo nikahlah sama yang soleha. Caranya supaya dapat soleha, ya kamu yang soleh. Karena Allah berfirman, at-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang soleh akan dapat wanita yang soleha. Ngimpi kalau kepingin dapat soleha, dianya nggak soleh. Ngimpi, saya kepingin beb dapat yang soleha beb. Ya nggak mungkin, kamunya soleh ente. Upami anjen soleh, maka istrinya soleha. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak salah, at-tayyibuna lit-tayyibat. Nah, ibu-ibu yang sudah menikah jadilah solehah. Kalau ibu-ibu solehah, anak ini pasti akan jadi soleh. Karena watak ibu akan nular kepada anak. Ya, ini penting sekali. Itu yang kedua. Katanya anak tersebut, bagaimana saya mau nggak durhaka sama orang tua saya? Bapak saya ini nikah dengan majusi sehingga lahir saya, wahai Sayyidina Umar. Dia udah mukhalif dengan syariatnya Nabi Muhammad. Betulnya nggak nikah sama yang majusi, dia malah nikahin majusi. Ya jadinya anak ini sekarang, katanya beliau. Makanya saya durhaka. Nah, yang ketiga apa? Kata Sayyidina Umar, haknya anak yang wajib diberikan oleh orang tua adalah ta'limul Qur'an. Ajari Al-Quran, tapi bukan ajari baca doang. Ajari paham agama. Karena apa? Pedoman agama Islam adalah Al-Quran. Ajari pondasinya agama. Kenalkan dengan Nabi Muhammad. Kenalkan dengan orang soleh. Kenalkan dengan Allah. Ya, sholatnya diajarin yang gena. Ya minimal, beb, saya kan gak soleh, beb, saya ini pedagang, saya ini misalnya kayak Ipang perawat, beb, gimana? Ya titipkan, ajarkan. Ada ustadz gak di sini nih? Datang Pak Ustadz, tolong ajari anak saya, ajari baca Quran, ajari sholat yang benar, kenalkan dengan Nabi Muhammad. Memang saya ini misalnya keluaran, iya. Kita kadang-kadang orang tua saya itu, abah saya juga ngomong seperti ini ya. Nis, katanya abah saya dulu waktu mondok, kamu yang syukur sama Allah Ta'ala. Kenapa bah? Kamu ini hidup di zaman yang banyak ustadznya. Abah itu dulu waktu muda, waktu kecil, mau nyari ustadz itu nggak nemu. Yang ngajar alif ba ta ini tok sudah. Bisa ngaji Quran itu sudah alhamdulillah. Coba tanyakan kepada bapak-bapak yang ada ini. Ya apa enggak Pak? Susah cari ustadz zaman dulu itu. Makanya kalau orang tua kita ibaratnya biasa-biasa ilmunya, ya wajar, memang keadaannya seperti ini. Tapi wahai orang tua, nih sekarang kan banyak ustadz. Nih kan sekarang banyak yang namanya TPQ, ya kan? Ada TPQ, ada ini. Banyak sekali kiai yang ngomong sama saya itu gini loh. Beb, bagaimana caranya ini Beb?
Kadang-kadang anak itu lulus SD sudah tidak mau ngaji lagi sudah. Jadi yang datang ke musola saya ini Beb, antara umur 6 sampai 12 tahun, setelah itu umur 60 tahun ke atas. 12 sampai 60 tahun ini nggak ada ini. Yang mau ngaji nggak ada, yang mau diajari nggak ada. Ya Allah, sampai ustadznya ya wis, karena nggak ada muridnya, ngajinya alip-alipan tok sudah. Sedangkan di situ Islam itu luas sekali. Islam itu luas. Orang-orang yang di luar sana, orang-orang barat itu ngambil ilmu kedokteran dari Islam. Ngambil ilmu matematika dari Islam. Al-Jabir, makanya ada masalah namanya Al-Jabar dan lain sebagainya. Itu semuanya Islam. Nggak ada orang-orang mereka nyiptakan ilmu, nggak ketemu. Tapi kitanya orang Islam dibodoh-bodoh. Kenapa? Kita nggak kembali kepada Al-Quran. Kita nggak kembali kepada agama. Anak kita, dan kita kadang-kadang mau dibohongin sama anak. Ini lagi ada tugas di sekolah Pak. Lagi ada ini di sekolah, padahal nggak ada. Bapaknya percaya baik. Oh iya tugas, mudah-mudahan jadi yang sukses ya nak. Dibohongin antum ini. Anaknya tuh ngapain? Di alun-alun, numpang wifi di sana. Kenapa? Yaitu tiktokan ya. Anak zaman sekarang tiktokan, bapaknya ikut joget tiktok. Waduh, kepingin anaknya soleh ya nggak mungkin. Kepingin anaknya soleha nggak mungkin. Nggak diajarin agama yang benar ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses-suksesnya anak, sesukses-suksesnya anak dunianya ketika mereka sukses belum tentu menjamin kebahagiaan kita di akhirat. Saya kasih satu cerita tapi agak ngeri ini ceritanya. Jadi ada seorang anak yatim, ibunya berusaha mati-matian mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya. Sekolah anaknya sampai sukses dunianya, ngaji nggak bisa. Sekolah sukses, kerjaan gajinya gede, udah sukses dia dunianya, masya Allah tabarakallah, duitnya udah ada, pengen nikah dengan seorang wanita ya yang dipilih oleh dia. Udah nikah. Ya, udah nikah, punya anak. Nah ibunya dia tadi ini yang besarkan dia, ya tetap sama dia tinggalnya. Tapi dia udah jadi tua. Dulu ibu ngerawat anak, karena udah jadi tua, anak ngerawat ibu. Ibu ngerawat anak, apapun dilakukan, ya nggak Bu? Jangan sampai anak nggak makan, betul. Lebih baik ibu kelaparan daripada anak nggak makan. Yang namanya buang air, ibu pernah nggak jijik sama buang airnya anak? Nggak pernah. Namanya ibu, ya kan? Kalau bapak mungkin masih ini ibu. Tapi kalau ibu sama sekali nggak pernah merasa jijik sama sekali. Yang penting anaknya sukses, bahagia, seneng. Selesai dia sukses, ibu ikut anak sekarang. Ibu dirawat anak. Si anak tadi ini masya Allah ya, yang mandiin ibunya dia. Masya Allah. Tapi lama kelamaan kerjaan semakin numpuk, ibu tambah tua. Kalau orang tua itu kan banyak maunya ya kan. Kadang-kadang gini, kadang-kadang gitu. Anak mulai terganggu, anak mulai terusik. Datang anak ini ke seorang ustadz. Ini kejadiannya nyata loh Bu, asli Indonesia. Bukan kisah di kitab, bukan, asli Indonesia. Datang ke ustadz di Bangil, ya ada ustadz namanya Ustadz Segaf Baharun. Pak Ustadz, saya mau nanya sama Pak Ustadz.
Terus dia ini cerita panjang lebar, saya yang dibesarkan ibu saya, jasa ibu saya, karena bapak saya meninggal, wow macam-macam. Tapi Pak Ustadz sekarang ini keadaannya beda. Saya, pekerjaan kantor saya ini semakin berat. Saya juga sudah punya istri, sudah punya anak. Saya punya istri, saya punya anak yang harus saya urus. Kalau saya merhatiin ibu saya terus, waktu saya banyak kesita Pak Ustadz. Saya mau nanya Pak Ustadz, boleh nggak saya suntik mati ibu saya? Bu, mau Bu? Bu, duitnya banyak. Boleh nggak saya suntik mati ibu saya? Supaya wes selesai gitu loh, sakno jarene. Ya apa Pak? Bu, mau punya anak kayak gitu Pak? Punya anak, mau? Mau nggak Pak? Nggak mau? Yakin? Nah, ya wes, dididik yang bener anaknya. Aset anak itu adalah aset. Makanya hati-hati, naudzubillahi min dzalik, nanti ada yang tanya sama saya, Beb boleh nggak? Oh, saya kasih fatwa, kampleng ini kamu apa-apain ibu kamu, bapak kamu ya. Surgamu itu di ibu bapakmu. Surgamu itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau antum pikir baik-baik, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Berarti telapak kaki ibu ini lebih mulia loh daripada surga. Ya apa tidak? Ini kan, ini misalnya nih, ini saya injek, ini telapak kaki saya, ini kan di bawah telapak kaki. Berarti kakinya ibu ini lebih mulia. Ini taunya dari siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ajarkan ajarannya Nabi Muhammad kepada anak-anak kita, gak mungkin anak kita tadi ini mau kurang ajar sama kita. Sudah ada semua tulisannya di dalam sabdanya Nabi, ya, firmannya Allah, semuanya sudah ada. Bahwa anak itu wajib berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Ikhwani rahimakumullah, ya, anak itu lukisan kita. Anak itu lukisan kita. Anak itu gambaran kita. Makanya kalau kita ngelukisnya bagus, anaknya jadi bagus. Sudah tergantung orang tuanya sekarang. Orang tua yang benar sama anak. Jadikan anak Anda anak yang sukses dunia akhirat. Ya. Beb harus dipesantrenkan, nggak harus dipesantrenkan. Cuman kalau antum pesantrenkan, sepertinya sekarang tempat yang paling aman itu pesantren. Karena sekolah ini kalau laki sama perempuan campur, masya Allah, udah urusannya ini, apalagi di TV tontonannya seperti itu. Iya, drakor lah. Apa Pak drakor itu Pak? Tahu Pak? Oh, bapak-bapak juga tahu drama Korea ya? Tak pikir aku dok yang tahu. Ya, ada drakor, ada film India, ada segala macam di TV itu ya. Waktunya pandemi seperti ini loh. Ya nggak ada tontonan-tontonan yang kayak sekolah-sekolah gitu kan, padahal sekolahnya di rumah semua ya. Tapi nggak dikasih tontonan di situ ya, subhanallah. Karena memang nggak tahu sudah apa tujuannya TV ini, saya nggak tahu gitu loh. Mudah-mudahan TV-TV kita ini jadi TV-TV yang baik, amin. Yang ngajari yang benar-benar, amin, insya Allah. Memang media sosial mau diapain lagi ya wis tergantung yang punya. Makanya kita tadi ini jangan gampang-gampang gitu loh. Anak tadi ini kalau memang Habib, tapi saya kepingin anak saya ini jadi sukses loh Beb, kepingin jadi dokter gitu loh Beb, ya nggak apa-apa, sekolahkan ya, sekolahkan, tapi tetap pantau, lihat pulang jam berapa, ya, berangkat jam berapa, pulang jam berapa, berangkat kemana, itu dilihat orang tua. Jangan mau dibohongin, ya, apalagi zaman sekarang, pinter-pinter anaknya. Kalau dulu itu sepeda motor itu, saya masih ingat saya kecil, ada satu di rumah itu alhamdulillah. Kalau sekarang setiap anak punya sepeda motor, orang tuanya nggak tahu anaknya kelayapan kemana. Makanya saya itu heran kadang-kadang, kelihatan ada orang Cirebon udah di ujungnya Kuningan sebelah sono. Iya, nggak punya motor kadang-kadang ngikut-ngikut gini apa? Naon itu?
dompleng. Yang kuningan tiba-tiba kepingin ke mall aja jalannya, dompleng juga. Masya Allah, hidup kayak gitu terus. Nah orang tuanya kemana? Wallahu a'lam. Orang tua jaga anak baik-baik ya. Jaga anak kita baik-baik, anak kita adalah aset kita. Ada satu juga cerita, dan itu dalam hadis ya, bahwa nanti di akhirat nanti ada satu bapak mau masuk surga. Tiba-tiba ada yang teriak dari belakang, "Ya Allah, jangan kau masukkan dia ke surga. Jangan ya Rob, jangan kau masukkan dia ke surga." Kaget nih bapak, mau masuk surga, ada yang teriak minta jangan dimasukin ke surga, jangan boleh masuk ke surga itu ya Allah, orang itu ya Allah. Pas lihat ke belakang nggak taunya anaknya. "Lu nak, maksudmu apa saya nggak boleh masuk ke surga?" Kata anaknya apa? "Ya Allah, ini bapak saya waktu di dunia sholat di masjid saya nggak pernah diajak. Saya nggak pernah diajak sholat, nggak diajarin sholat, nggak diajak kebaikan, nggak diajarin puasa, sehingga saya lalai, sehingga saya sering kelayapan, sehingga saya sering lupa, nggak kenal sama sholat, nggak kenal sama ibadah. Gara-gara ini ya Allah, bapak saya nggak pernah nuntun saya ya Allah." Akhirnya apa katanya Allah Ta'ala kepada bapak tersebut? "Masukkan orang ini ke neraka bareng anaknya. Nggak jadi masuk surga." Hati-hati Pak, jangan sampai itu kita. Jangan sampai itu kita ajarkan. Makanya ulama-ulama di Tarim itu, bukan ulama saja di Tarim itu, orang-orang biasa pun di Tarim itu ngadakan walimah seperti ini. Kalau di Indonesia walimatul khitan, ya. Kalau di sana khitannya mungkin bayi 7 hari atau 40 hari udah dikhitan. Jadi nggak ada walimatul khitan, itu nggak ada di sana. Tapi kalau di sini kan walimatul khitan. Tapi di sana ada walimah. Walimah apa Habib? Walimah. Jadi anak ini kalau sudah umur tamyiz, umur 7 tahun, 8 tahun, ya, bapak ini ngumpulkan anak orang-orang semuanya, satu Tarim dikumpulin. Ya, tetangga-tetangganya, maksud saya tetangga-tetangganya dikumpulin semuanya. Didatangkan ulama, ya. Duduk ulama tersebut, ditanya sama bapaknya ini, "Ya walad, ta'al." Anaknya dipanggil. "Man rabbuka?" "Allah." "Man nabiyuka?" "Nabi Muhammad." "Apa ma kitabuka?" "Al-Quran." "Kamu wajib sholat berapa kali sehari?" 5 kali. "Bagaimana caranya sholat?" "Sholat itu syaratnya apa?" "Harus suci dulu." "Bagaimana bersuci?" "Wudhu." "Setelah wudhunya gimana?" Dipraktekin tuh wudhu. "Sholatnya seperti apa?" "Sholat." "Kalau kamu Ramadan diwajibkan apa?" "Puasa bulan suci Ramadan." "Kamu punya kewajiban apa?" "Kalau saya punya harta, saya wajib zakat mal. Kalau saya nggak punya harta, saya wajib, ataupun setiap orang wajib zakat fitrah." Dan apalagi rukun Islam yang kelima ada haji. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Selesai mabadiuddin, kewajiban-kewajiban ini diajarkan kepada anak. Anak dites bisa. Para ulama menyaksikan, "Wahai para ulama, bagaimana, benarkah saya mengajarkan mereka sholat? Benarkah saya mengajarkan mereka Islam?" "Naam, benar." "Allahumma fashhad." "Ya Allah, saksikan ya Allah, kalau saya sudah ajarkan Islam semuanya pada dia ya Allah. Kewajiban-kewajibanmu sudah saya ajarkan kepada dia ya Allah." Supaya apa orang tersebut? Datangkan orang banyak, dan terakhir dia ngomong, "Allahumma fashhad." "Ya Allah, saksikan kalau saya ini semuanya sudah lakukan ya Allah, kewajiban-kewajiban ini ya Allah." Supaya apa? Supaya nggak jadi orang yang tadi dulu Pak, mau masuk surga tiba-tiba dipanggil dari belakang, "Ya Allah, jangan masukkan dia ke surga." Makanya orang Tarim itu seperti itu. Diajari anaknya benar-benar. Nak, ada Tuhan namanya Allah. Panutan kita itu Nabi Muhammad. Baca Al-Quran. Diajari Al-Fatihah yang benar.
Setelah itu diumumkan kepada semua orang sebagai saksi bahwa dia tadi ini udah selesai urusannya. Jadi sehingga nanti di akhirat nggak dituntut sama anaknya. Pak, Bu, pulang dari sini tanyain anaknya. Sholatmu gimana? Wudukmu gimana? Bener apa enggak? Beb, saya nggak punya ilmunya. Makanya ibu sama bapak sebelum nanyain anak berangkat dulu ke ustadz. Ustadz, bener nggak saya ini? Setelah itu bapak ibu tanyain anaknya. Jangan dibiarkan anak nggak bisa apa-apa. Sekolah itu bagus, tapi tetap pendidikan agama itu juga harus. Ya, bismillah. Dari sini kita sekarang belajar bahwa anak itu adalah aset kita. Nah nanti kalau anaknya bisa ngaji, bayangkan ya, bayangkan. Kalau anaknya bisa ngaji, saya kasih cerita, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semua. Disebutkan dalam kitab itu, ada satu orang mimpi seakan-akan dia di alam barzah. Di alam barzah, dan saya tutup ceramah ini dengan ini. Ya, di alam barzah. Pas dia di alam barzah, dia lihat ada kayak kado besar gitu. Pas sampai kado tersebut di bawah, pada rebutan semuanya, ngambil. Diambili. Ada satu orang diem, nggak ikut rebutan. Tanya ini orang, Fulan, kamu kok nggak ikut ke sana? Itu apa sih yang diperebutkan? Apa itu yang diperebutkan? Katanya si yang nggak nanya ini, yang nggak ikut rebutan, ini kamu ini sekarang di alam barzah. Itu kiriman yang dari atas itu ke bawah, itu adalah al-fatihahnya orang-orang. Kan tadi baca tahlil, sudah belum baca tahlilnya? Sudah, baca tahlilnya sudah. Kan tadi mesti ada lil mu'minina wal muslimina wal muslimat. Nah itu dikasih kayak kado gitu, rebutan semua orang muslim ini, rebutan pahala kirimannya orang yang masih hidup. Nah kamu kok nggak ikut rebutan? Wah, saya mah tenang, setiap hari saya dapat kiriman khusus dari anak saya. Kiriman apa? Kiriman satu khataman Al-Quran. Anak saya itu hafid. Saya ajari anak saya itu jadi hafidul Quran, yang bisa, yang baca Al-Quran itu hafal. Jadi setiap hari saya ini diajari, saya dikirimi sama anak saya satu khataman Al-Quran. Kamu kalau ingin tahu anak kamu, anak saya, kamu datang ke pasar, dia tadi itu di blok sini, dia lagi jualan, itu anak saya. Bangun dari tidurnya kaget dia. Penasaran juga sama anaknya, datang ke pasar, dilihat di blok itu, oh iya beneran itu ada orang kayak orang soleh gitu jualan, kalau nggak ada yang beli komat kamit baik. Akhirnya datengin, tanyain, Fulan, kamu namamu Fulan ya? Iya. Lu kok tahu kamu sama saya? Iya. Ya Allah, beruntung orang tuamu. Saya mau tanya, apa benar kamu hafid Quran? Iya, saya hafid Quran. Apa benar kamu kirimin setiap hari satu khataman Al-Quran untuk bapakmu? Iya, saya setiap hari ngirimi untuk orang tua saya satu khataman Al-Quran. Kalau nggak ada yang beli ya saya baca Quran, tapi kalau ada yang beli saya subhanallah. Pak, enak nggak kayak gitu? Kalau anaknya nggak bisa ngaji, kirimin MP3 nanti. Mau dikirimin MP3? Saya dan keluarga besar masih mengadakan acara haul. Kayak di Cirebon saya ngadakan acara haulnya kakek saya Habib Syekhon. Loh, kenapa kok beliau itu saya adakan doa bersama, ya buat acara besar. Kenapa? Karena beliau itu yang ngajari kepada anaknya, anaknya ngajari kepada anaknya, anaknya ngajari kepada anaknya, sampai saya tadi ini diajari bagaimana berbakti kepada orang tua. Bagaimana saya mengirimi doa kepada mereka. Mulai dari diri kita. Bayangkan
jangan sampai anak itu setelah kita meninggal sedihnya 7 hari. Setelah itu nunggu hari ke-40, nunggu hari ke-100, nunggu hari ke-1000, terus wassalam. Jadi kita didoainnya cuman kapan? 7 hari tahlilan, hari ke-40, hari ke-100 sama 1000. Berarti berapa hari? Cuman 10 kali didoain. Mau Pak digituin? Tapi kalau saya ini loh contohnya, masih ngedoain kakek saya yang sudah meninggal hampir mungkin 100 tahun yang lalu. Loh kenapa Beb? Kok antum masih inget sama sana? Karena sananya itu ngajarin seperti itu. Nah kita ngedoain orang tua kita, ya Allah, Masya Allah ya. Makanya saya kalau punya temen abahnya sudah meninggal, saya kasih amalan minimal kamu baca Yasin setiap subuh untuk orang tuamu, karena orang tuamu itu menunggu-nunggu. Yasin itu loh kalau kamu baca paling mentok 10 menit, paling sak terbata-batanya kita bacanya Yasin. Mau baca tartil murattal kayak Ustadz Surahman itu tadi, wal Qur'anul, itu 10 menit paling. Kalau kita cepat bacanya 5 menit paling selesai. 5 menit tapi orang tua kita bahagia. Tapi waktu kita ngedoa untuk orang tua kita, anak kita taruh di sini. Ayo nak ngedoain orang tua saya. Ziarah kepada orang tua setahun sekali. Kena pandemi nggak ziarah-ziarah. Betul? Nggak nyekar-nyekar. Lah anaknya pengen nyekar gimana nanti? Semuanya dari orang tua. Anak kita harus kita bentuk yang baik. Kalau bisa diadakan setiap subuh itu jangan tidur, ngaji. Buat siapa? Baca Yasin. Nak bangun misalnya. Atau maghrib. Nak sini. Apa? Baca Yasin. Buat siapa? Buat orang tua saya. Nanti kalau antum meninggal, anak antum akan seperti itu. Ngajak anaknya juga untuk ngedoain orang tuanya. Dan terus seperti itu. Mudah-mudahan kita anak-anak kita ini jadi anak-anak yang soleh solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini jadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang berbakti pada orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang bisa membahagiakan orang tuanya, yang mendoakan orang tuanya, yang ingat sama orang tuanya bukan diingat duniawinya tok, tapi ingat juga akhiratnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan Muhammad Arfan Al-Fatih mudah-mudahan jadi anak yang soleh, dan bapak ibunya dilancarkan rezekinya, dijadikan sebagai bapak ibu yang soleh dan solehah, sehingga insya Allah memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Itu Muhammad Arfan sudah punya adik belum? Baik, saya dukung untuk buat adik yang baru lagi. Ya, semakin banyak anak, semakin banyak yang mendoakan. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kepada semua yang hadir di majelis ini saya minta maaf kalau ada salah kata. Ya, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah kita perhatikan anak kita, karena anak kita itu adalah gambaran dari kita. Jangan sampai kita salah mendidik, jangan sampai kita salah melukis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.